Ya, silakan Bu. Baik, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Salam. Salam. Akan memulai persekutuan doa malam kita. Kita akan mengawalinya dengan menyanyi dari NKB nomor 3, bait 1 sampai baitnya yang kedua. Share screen kalau lagu. Share lagu. Terpujilah Allah, nikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia tercemar, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, dengar suaranya, datang pada Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab nikmat-Nya. Tebusan sempurna karena dibayar dengan darah Yesus yang tak bercemar. Orang yang terhina pun dijanjinya, sesaat percaya diampuninya. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, dengar suaranya, datang pada Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab nikmat-Nya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan sampai pada malam hari ini, napas hidup, kesehatan, kekuatan masih Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Saya percaya kami boleh melewati setiap aktivitas kami dari pagi hingga pada malam hari ini dalam pertolongan kuasa Roh Kudus. Sehingga apapun yang kami lakukan dan kerjakan boleh diberkati oleh Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Inilah kami Tuhan, seberapapun kami yang terpanggil untuk mengikuti persekutuan doa malam pada malam hari ini, inilah kami. Anak-anak Tuhan yang selalu setia, yang selalu rindu, bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan, terlebih belajar daripada kebenaran firman-Mu. Terima kasih atas kesempatan yang masih Tuhan berikan, sehingga kami boleh mengikuti persekutuan doa malam pada malam hari ini Tuhan. Kami ingin saling mendoakan satu dengan yang lain, kami mau belajar mendengarkan suara kebenaran firman Tuhan. Kami yakin dan percaya yang kami lakukan itu menyenangkan hati Tuhan, terlebih boleh menguatkan kami dalam iman pengharapan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami memohon penyertaan Tuhan memberkati persekutuan doa malam ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Terpuji nama-Mu Bapa, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Amin. Kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab yang terdapat di dalam Injil Markus. Injil Markus pasalnya yang ke-16
ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-20 yang akan dibacakan oleh Babe Helmut Ibunu. Saya persilahkan. Kita akan mengikuti pembacaan Alkitab pada malam hari ini, yaitu diambil dari Markus 16 ayat yang ke-19 dan yang ke-20. Jadi ada 2 ayat dengan perikop Yesus kembali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Ayat 19, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang bisa melaksanakannya dalam kehidupannya setiap hari. Amin. Ya, terima kasih Babe Helmut sudah membacakan teks firman Tuhan yang menjadi dasar renungan bagi kita pada malam hari ini, yang menjadi bagian dari perikop Yesus menampakkan diri beberapa kali dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke sorga. Kalau Markus 16 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-18 itu bagian firman Tuhan yang diperhadapkan kepada kita pada hari Rabu kemarin. Jadi teks firman Tuhan pada hari ini adalah lanjutan teks firman Tuhan untuk kita yang kita renungkan hari Rabu kemarin. Jadi teks ini merupakan bagian daripada cerita ketika Yesus naik ke sorga pada ayatnya yang ke-19. Setelah dia menyampaikan pesan kepada para murid, mengingatkan para murid, dan berjanji bahwa Yesus akan memberikan penolong, Yesus akan menyertai mereka dengan tanda-tanda. Pada ayatnya yang ke-17 mengusir setan, kemudian berbicara tentang bahasa baru. 18 meski memegang ular dan meminum racun, mereka tidak akan mendapat celaka. Dan ketika mereka meletakkan tangannya atas orang sakit, orang itu akan sembuh. Itu adalah tanda-tanda yang menyertai pelayanan para murid ketika Tuhan Yesus sudah naik ke sorga. Itu ada pada ayatnya yang ke-20. Ketika mereka sudah menyaksikan Tuhan Yesus naik ke sorga, diangkat dalam kemuliaan, dia tertutup dengan awan-awan, sudah tidak kelihatan, mereka kembali ke Yerusalem. Dan dari situ mereka pergi memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Artinya, Yesus ini memberikan kekuatan, memberi pesan, memberi peneguhan supaya para murid ini yakin ketika Tuhan Yesus itu tidak lagi bersama-sama dengan mereka, dia naik ke sorga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa di sorga. Para murid tidak dibiarkan sendiri. Ketika mereka diberi perintah untuk mengabarkan Injil dari Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, ada tanda-tanda yang akan menyertai pelayanan mereka ketika mereka memberitakan Injil. Dan mereka ketika berhadapan dengan situasi kondisi apapun, mereka
tidak akan merasa takut, tidak akan merasa cemas, karena Tuhan melewati Roh Kudus itu menyertai dan memberkati mereka. Teks ini mendahului daripada kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Besok kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, dan teks kita pada malam hari ini berbicara tentang Yesus yang terangkat dan naik ke sorga. Jadi teks ini mendahului dari dari peringatan atau memperingati kenaikan Tuhan Yesus yang akan kita peringati besok tanggal 13 Mei tahun 2021. Dan berbicara tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kita berbicara bahwa Tuhan Yesus itu sudah menyelesaikan misinya di dalam dunia ini. Dia harus kembali ke tempatnya. Dia harus kembali ke posisinya, yakni duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dia sudah menyelesaikan misi untuk penyelamatan dosa umat manusia, dan untuk itu sekarang misi Allah itu, missio Dei itu, misi Allah atau missio Dei itu menjadi tanggung jawab para murid pada saat itu. Pun juga bagi kita sebagai orang-orang yang percaya pada saat ini. Artinya estafet pelayanan itu yang ditinggalkan oleh Yesus itu diterima, mandat itu diterima dan dilanjutkan oleh para murid. Dan cerita tentang Yesus naik ke sorga, kisah pelayanan para murid ini sudah terjadi. Jadi kita melihat ini ke belakang. Kalau para murid ini posisinya melihat ke depan, kalau teks ini melihat ke depan. Tapi posisi kita adalah melihat segala peristiwa ini ke belakang. Nah, walaupun kita melihat peristiwa ini ke belakang, mundur ke belakang, tapi karya kita, kerja kita bukanlah ke belakang, pasti terus ke depan. Artinya, pada zaman sekarang ini, teks ini mengingatkan kepada kita bahwa tugas, tanggung jawab, pelayanan sebagai orang-orang yang percaya itu, pengikut Tuhan itu menjadi tanggung jawab kita juga sebagai pengikut Kristus yang sejati. Kita juga mengabarkan Injil, kita juga mewujud nyatakan iman kita melewati sikap, tingkah laku, perkataan, dan perbuatan kita. Saya mengambil ilustrasi yang mudah, ilustrasi pokok anggur, dan itu ada di dalam teks firman Tuhan juga. Yesus itu kan pokok anggur yang benar. Tuhan Yesus itu adalah pokok anggur yang baik. Jadi ketika kita orang-orang yang percaya, murid-murid Tuhan, pengikut Kristus, tinggal diam melekat pada pokok anggur yang benar ini, pokok anggur yang baik ini, maka buah yang dihasilkan itu akan baik. Maka buah yang akan dihasilkan itu benar. Dan buah-buah ini yang ingin Tuhan lihat di dalam setiap aksi kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, sebagai orang-orang yang percaya, sebagai pengikut Kristus. Kita menghasilkan buah untuk Tuhan, sehingga tidak sia-sia apa yang kita lakukan dan kerjakan dalam hidup kita, tidak sia-sia kita dipanggil, kita dipilih, kita ditempatkan di tengah-tengah dunia ini untuk menjadi saksi Kristus yang hidup, menjadi murid Kristus, menjadi sahabat Kristus. Ketika kita mau saling mengasihi satu dengan yang lain dengan kasih agape, kasih yang sempurna yang datangnya daripada Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Karena apa? Karena kita tidak akan mampu untuk melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan kita. Kita tidak akan bisa menjadi saksi Kristus, saksi kebangkitan, saksi
kemurahan Tuhan, saksi kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita, kalau kita tidak tinggal melekat diam di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak akan bisa dan tidak akan mampu melakukan itu. Ketika kita tinggal melekat diam di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka secara otomatis kuasa Roh Kudus dicurahkan bagi kita, itu yang memampukan kita untuk bisa memberitakan firman Tuhan ini melewati seluruh sikap, tingkah laku, perkataan, dan perbuatan kita sebagai orang-orang yang percaya. Karena memang iman itu tidak bisa dilihat. Iman seseorang tidak bisa diukur, tapi iman seseorang itu bisa terwujud atau bisa nampak, terlihat dari apa yang dia lakukan dan kerjakan dalam kehidupannya. Dan bagaimana kita bisa melihat atau bagaimana kita bisa mengatakan seseorang itu adalah pengikut Kristus yang sejati, anak-anak Tuhan yang sejati, kita bisa mengujinya dari buahnya. Kita bisa mengujinya dari hasilnya. Kita bisa mengujinya dari perbuatannya. Karena pengikut Kristus yang sejati, buahnya pasti berbeda dengan pengikut Kristus yang abal-abal, yang bukan yang sejati. Kalau pengikut Kristus yang sejati, tentu dia akan menghasilkan buah yang baik, buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan lain seterusnya. Dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Namun pengikut Kristus yang tidak sejati, yang pura-pura melekat pada pokok anggur yang benar, yang pura-pura melekat pada Kristus, maka hasilnya nggak akan baik. Iya, secara kasat mata kita melihat kayak ada hasilnya, tetapi sebenarnya itu adalah buah yang tidak baik. Buah yang kelihatan saja baik, tapi di dalamnya itu busuk. Tapi di dalamnya itu rusak. Itu adalah pengikut Kristus yang abal-abal, pengikut Kristus yang tidak sejati. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, zaman sekarang tidak mudah bagi kita untuk bisa menyatakan kesaksian kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini karena situasi dan kondisi yang terbatas. Pelayanan kita terbatas, kehidupan sosial kita, bermasyarakat kita juga dibatasi, karena memang situasi dan kondisi kita pada saat ini menuntut kita untuk lebih cerdik, menuntut kita untuk lebih hati-hati. Karena apa? Karena salah kita melangkah, karena salah kita menempatkan diri, ya kita akan berhadapan hidup atau mati. Karena kita berhadapan dengan situasi pandemi COVID-19. Apalagi kita sudah mendengar bahwa virus yang asalnya dari India itu virus COVID yang baru, corona yang baru, yang lebih kuat, yang lebih ganas itu sudah masuk di Kalimantan. Dan saya ada membaca di Google, di Indonesia ini bukan Sumatera, Sulawesi dan Kalteng. Itu yang sudah paling banyak sudah penyebaran pandemi COVID-19 yang asalnya dari ini, yang dari India. Jadi itu membuat kita semakin hati-hati dan waspada, membatasi kehidupan kita, membatasi sosial kita, kebersamaan kita dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Dan itu membuat kita agak kesulitan untuk menyatakan kehidupan kesaksian kita. Tapi walaupun itu terjadi, ya tetap kita bisa menunjukkan kesaksian kita sebagai orang-orang yang percaya itu di tengah-tengah dunia ini, tentang kasih dan kemurahan Tuhan itu dengan saling menjaga satu dengan yang lain. Seperti yang saya katakan kemarin, pada khotbah hari Minggu, perintah Tuhan saling mengasihi.
Kita menjaga tidak hanya diri kita, tidak hanya keluarga, tidak hanya teman, tidak hanya kerabat, tidak hanya orang-orang yang kita kenal, tetapi juga orang-orang yang enggak kita kenal. Orang-orang yang tidak termasuk dalam ikatan darah, ikatan pernikahan, pun juga ikatan pertemanan, atau orang yang boleh kita katakan orang yang kita kenal. Tapi kita juga menjaga diri kita dan orang yang tidak kita kenal. Karena perintah Tuhan untuk saling mengasihi itu merupakan bagian penting di dalam kehidupan kita, keberimanan kita, pun juga kerohanian kita sebagai orang-orang yang percaya, untuk menyatakan diri sebagai saksi Kristus yang hidup, kesaksian yang hidup bahwa kita bersyukur kita dikasihi, kita bersyukur kita diampuni, kita bersyukur kita diselamatkan, kita bersyukur kita diberikan Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan kehendak dan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, teks kita pada malam hari ini mengingatkan kita akan tugas tanggung jawab panggilan kita sebagai orang-orang yang percaya di tengah-tengah dunia ini untuk menjadi saksi Kristus yang hidup, melakukan perintah kehendak Kristus dalam hidup kita, menghasilkan buah yang baik, menghasilkan buah yang benar, sehingga kita benar-benar memiliki arti dan makna hidup di tengah-tengah dunia ini. Inilah firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini, biarlah boleh menguatkan kita semua. Amin. Untuk firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita masuk kepada doa syafaat, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 453 bait 1 dan 2. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, Dia pun boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tak kekuranganmu, naikkan doa padanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita akan memanjatkan doa syafaat kita
dan juga doa malam kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bersyukur berterima kasih kami kepada Tuhan karena pada malam hari ini Tuhan kami boleh mendengarkan suara kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami akan tugas tanggung jawab kami sebagai pengikut Kristus yang sejati, yakni menghasilkan buah untuk Tuhan, menjadi kesaksian yang hidup di tengah-tengah dunia ini tentang kasih, kebaikan, kemurahan Tuhan bagi dunia yang kami alami, nikmati, dan rasakan secara pribadi sebagai orang-orang yang percaya. Tidak mudah kami untuk menunjukkan jati diri identitas kami Tuhan di tengah-tengah dunia yang dirusak oleh dosa, pun juga dalam pergulatan kami melawan hawa nafsu kedagingan. Tapi kami percaya kuasa Roh Kudus akan memampukan kami, sehingga kami terus boleh menyatakan kehidupan kami sebagai kesaksian yang hidup di tengah-tengah dunia ini melewati seluruh perilaku, tutur kata, perkataan, perbuatan kami di tengah-tengah dunia ini. Martaikan firman ini dalam loh hati kami masing-masing Tuhan. Saat ini dalam persekutuan doa malam kami mau menaikkan syafaat kami. Kami mengingat saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran, baik dari tanggal 10 Mei sampai 16 Mei tahun 2021. Ibu Griswati Cornelius Aja yang ke-49 tahun, Ananda Jessica Clara Olivia ke-10 tahun, Ibu Nelpira Geri Ariandi ke-33 tahun, Melisa yang ke-31 tahun, Nia Priscilla Loka Suling ke-23 tahun, Ibu Maria Dewi Rayasari Kartika Bungas ke-46 tahun, Christian Kaharap ke-28 tahun, Bapak Karli Sawal ke-70 tahun, Liliani US Bajau ke-27 tahun, Ibu Reni Riyatisa Olomaa ke-31 tahun, Ananda Piola Meiriru Galilea Eryakub ke-9 tahun, Ibu Hepriani Tuhus ke-51 tahun, Ibu Melisa Susan Rasan Jepri ke-41 tahun, Ibu Telok ke-53 tahun, dan Ananda Aiden Grasino Samad yang ke-8 tahun. Terima kasih Tuhan atas pertambahan usia kelahiran mereka di tahun ini. Biarlah kasih, kemurahan, sukacita, damai sejahtera, kesehatan, keselamatan yang daripada Tuhan terus mereka boleh alami, nikmati, dan rasakan dalam kehidupan mereka. Mereka boleh dikuatkan, diteguhkan, dan semakin bertambah dalam iman pengharapan dalam Kristus Yesus dan diberikan hikmat, sehingga semakin bijaksana menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Berkati mereka semua bersama dengan anggota keluarga mereka masing-masing, berkati orang tua, berkati suami istri, berkati anak-anak, menantu, dan cucu. Biarlah kasih kemurahan Tuhan terus mengiringi perjalanan kehidupan mereka. Begitu juga saudara-saudara kami ulang tahun pernikahan, Bapak Yohanes Calvin Anggen dan Ibu Tuti Baun yang ke-36 tahun, dan Bapak Hermanus dan Ibu Justina Miran yang ke-36 tahun. Terima kasih Tuhan atas usia pernikahan yang boleh mereka rayakan di tahun ini. Biarlah mereka terus bertambah dalam sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dalam kehidupan keluarga rumah tangga mereka. Mereka boleh berbahagia bersama dengan anak, menantu, cucu yang mereka kasih dan cintai. Hidup mereka, rumah tangga mereka, masa depan mereka ada di dalam tangan pemeliharaan kasih setia Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus buat anggota Jemaat GKI Tanjung Nyahu yang dalam kondisi sakit maupun yang dalam masa lanjut usia. Bapak Marlan, Jaja Atmojo, Bapak Gandison. Tuhan Yesus, Allah kami yang baik, tolong mereka terus dikuatkan, dihiburkan, diberi kesabaran.
sehingga mereka boleh menjalani proses pemulihan mereka melalui obat-obatan, perawatan yang diupayakan, yang diberikan oleh keluarga. Sehingga melalui itu semua, tak ada yang mustahil Tuhan memulihkan dan menyembuhkan mereka. Ibu Dewi Jidan, Ibu Eudit S. Pangkut, Ibu Tika, pun juga orang tua kami yang lain yang sudah dalam masa usia indah yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu. Tuhan hadir melawat, menyertai dan berkati mereka. Dalam usia lanjut, dalam keterbatasan fisik mereka, mereka diberikan kesabaran, kekuatan, sehingga boleh menjalani waktu dan kesempatan yang masih Tuhan percayakan dalam kehidupan mereka dengan pertolongan kasih setia Tuhan. Mereka boleh berbahagia bersama dengan anak menanti cucu cicit yang mereka kasihi dan cintai. Dan mereka semakin dekat dengan Tuhan. Kami juga mengingat Ibu Griswati yang masih dalam suasana duka cita. Ibu Griswati, anak-anak Memo dan Hansel boleh mendapatkan kekuatan dan penghiburan yang daripada Tuhan, sehingga mereka boleh melewati masa duka ini bersama-sama dengan Tuhan di dalam pertolongan kasih setia yang daripada Engkau saja. Begitu juga Tuhan, kami berdoa buat pelayanan yang dilakukan di Jemaat GKI Tunjung Nyahu, baik ibadah minggu, ibadah kategoria, maupun yang sifatnya permintaan atau insidentil. Di masa pandemi COVID-19 ini Tuhan, pelayanan gerejamu sungguh terbatas. Tapi kami percaya Engkau mampukan kami semua, khususnya melewati gereja di Jemaat GKI Tunjung Nyahu, sehingga boleh menjawab kebutuhan Jemaat GKI Tunjung Nyahu akan pelayanan, sehingga kami boleh bersama bertumbuh, berakar, dan berbuah bagi Tuhan. Hamba-Mu ini juga ingin mendoakan penetua dan diakon yang melayani di Jemaat GKI Tunjung Nyahu. Memberkati mereka semua dalam kesehatan, kekuatan, beri hikmat, sehingga mereka boleh melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan mereka dengan baik, sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Hamba-Mu Pak Pendeta Marco yang melayani di Jemaat GKI Tunjung Nyahu, pakai beliau secara luar biasa, berkati keselamatan beliau, berkati kesehatan, beri hikmat, sehingga beliau boleh melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Berkati istri dan anak-anak, mereka selalu ada dalam perlindungan pengawalan yang daripada Tuhan saja. Begitu juga Tuhan, hamba-Mu ini ingin berdoa secara khusus buat keluarga-keluarga yang setia mengikuti pelayanan doa malam, yakni keluarga Bapak Helmut J. Bunu. Kami yakin dan percaya Engkau menyertai memberkati keluarga Bapak Helmut J. Bunu bersama dengan istri, anak, menantu, dan cucu. Mereka semua ada di dalam perlindungan, penyertaan, kasih setia topangan yang daripada Tuhan saja. Pekerjaan, karir, pelayanan diberkati oleh Tuhan. Masa depan para cucu ada di dalam tangan Tuhan. Mereka boleh menjadi kebanggaan orang tua dan keluarga, terlebih dipakai Tuhan secara luar biasa di dalam kehidupan mereka. Keluarga Babe Agorasan, Mainewasi, anak, menantu, dan cucu, mereka semua pun ada di dalam perlindungan, pertolongan, kasih setia, berkat Tuhan. Tuhan yang terus menyertai, memberkati, dan menguatkan mereka. Apapun jadi harapan, impian, cita-cita mereka boleh terwujud karena Tuhan yang boleh menyertai dan memberkati. Keluarga Mak Pangguri dan Mina Balimbu dan juga anak kekasih Kris, mereka ada di dalam penjagaan pengawalan daripada Tuhan saja. Biarlah kebahagiaan, sukacita, dan juga berkat Tuhan terus boleh mengiringi perjalanan kehidupan keluarga mereka. Tugas tanggung jawab pelayanan, pekerjaan diberkati oleh Tuhan, sehingga di dalamnya Tuhan senantiasa campur tangan memakai secara luar biasa. Keluarga Ibu Elmonia Egi Tugus, Engkau memberkati secara khusus Ibu Kekasih dalam beliau boleh menjalani masa tua dalam penyakit diabetes,
yang beliau derita, Tuhan yang terus boleh campur tangan, memberi kesabaran, sehingga beliau boleh senantiasa hidup dalam pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terus boleh ada di dalam kesehatan, keselamatan yang daripada Tuhan saja. Dan anak, menantu, dan cucu, semuanya diberkati, dipelihara, dijaga, dituntun oleh Tuhan. Keluarga Mak Agung Digohong, Engkau menyertai dan memberkati. Engkau memberkati masa tua Mak Agung Digohong agar boleh merasakan sukacita dan ketenangan. Engkau yang senantiasa memberkati anak menantu cucu, baik yang dekat maupun jauh, sehingga mereka semua ada dalam penjagaan, pengawalan, dan perlindungan, bahkan berkat yang daripada Tuhan saja. Hamba-Mu, Bapak Herson Aden, beserta dengan Ibu Sheila, dan juga anak-anak yang ada di Indonesia, dan juga yang ada di Belanda dan Jerman. Kami yakin dan percaya Tuhan campur tangan dalam kehidupan Pak Herson Aden bersama dengan istri, anak, menantu, dan cucu. Mereka semua boleh ada dalam kesehatan keselamatan yang daripada Tuhan, untuk memakai Pak Herson untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Untuk Saudara Denny, diberkatilah dia dalam pelayanannya dan kesehatan kekuatannya, dalam studinya, pun juga dalam impian masa depannya. Semuanya ada di dalam tangan kasih setia Tuhan. Berkati ibu, berkati saudara-saudaranya, berkati iparnya, berkati keponakannya. Mereka semua mengalami berkat, kebaikan, kemurahan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapa di Tuhan kami Yesus Kristus, hamba-Mu mempertaruhkan keluarga-keluarga ini setia untuk melayani Tuhan, setia mengikuti persetujuan doa malam hanya ke dalam kuasa tangan pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus. Bapa dan Tuhan kami Yesus Kristus, jika di malam hari ini kami nantinya akan beristirahat, kami percaya Tuhan menjaga dan melindungi kami, menjauhkan kami dari kuasa kegelapan, mara bahaya, bahkan sakit penyakit. Sehingga kami boleh beristirahat dengan tenang di dalam penjagaan pengawalan Tuhan Yesus, dan besok kami boleh bangun dalam keadaan sehat, melanjutkan aktivitas dan pertolongan kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini permohonan kami. Di atas semuanya ini jadi kehendak-Mu, bukan kehendak kami manusia. Kami askar doa ini dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajar kami satu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat Hamalem. Akan Terima kasih. Terima kasih Bu Vina. Minal aidin, wal faidin. Maaf lahir batin. Tadi maaf karena tadi ada salah sedikit lagunya 2. Ada salah Kenapa, lirik. Den? Yang lagu pertama salah ternyata liriknya. Baru lihat, baru dengar tadi. Oh, kamu salah lagu kah yang pertama? Iya. Baik kedua. Yang keduanya kecepatan ku tekan stopnya. Yang keduanya kecepatan. Enggak apa-apa ya. Bagus saja. Nyuruh hinai kapal tim nyanyi lah minggu harian. Bahala apa? Ngomong-ngomong, Enda wewe lah Haji menyanyi. Bikin Iya, suara apa itu?